Halo teman-teman, selamat datang di Hobby Print Indonesia. Nah, pada hari ini saya akan memperkenalkan divisi terbaru dari kami yaitu PrintGazer, Focus on Printing Innovations. Baik, sekarang saya akan menjelaskan apa itu PrintGazer. PrintGazer adalah peneliti atau inovator yang memfokuskan pandangan dan pengembangan di bidang teknologi printing. Nah, itu artinya kami dari PrintGazer akan fokus mengembangkan printer-printer lokal di Indonesia, seperti print DTF, print DTG, dan lain-lain. Nah, produk-produk yang akan kami luncurkan pada bulan ini adalah printer DTF, printer DTG, printer UV flatbed, printer UV roll to roll, printer sublim, dan banyak jenis printer lainnya lagi. Nah, selain printer, kami juga mengembangkan aksesoris atau kit untuk printer-printer tersebut, seperti vakum untuk flatbed printer, vakum untuk printer DTF, box roll holder, mesin press, oven DTF, ink tank dengan stirrer. Nah, ink tank ini sangat penting untuk printer Epson terbaru, yaitu L8050 dan L18050, di mana ink tanknya itu terintegrasi dengan casingnya. Nah, makanya kita perlu ink tank di luar dengan stirrer untuk DTG atau DTF. Kemudian software RIP original, print head converter, dan WICS atau White Ink Circulation System. Nah, sekarang saya akan menjelaskan salah satu produk terbaru kami yaitu printer DTF, PrintGazer. Baik, sekarang saya akan jelaskan untuk PrintGazer DTF L1800. Yang pertama adalah desain plug and play. Oke, nah kita bisa lihat ke bagian printernya. Nah, kita bisa lihat, jadi printer PrintGazer DTF L1800 ini terdiri dari dua komponen, yaitu bagian controller dan bagian penggerak. Nah, kalau kami buatnya semua komponen dari controller dan power supply-nya itu semua di dalam satu box tersebut. Kemudian untuk printer, benar-benar masih printer original yang kami modif dan disediakan satu kabel sinyal ke penggeraknya. Jadi kami menghindari segala macam intervensi listrik yang mungkin terjadi dari power supply dan microcontroller, sehingga kami pisah seperti begini supaya lebih stabil. Oke, nah untuk pemakaiannya sangat gampang, jadi printer tinggal ditaruh di atas box controllernya. Baik, sekarang saya akan pasang printer ke atas box controllernya. Nah, di sini ada satu kabel untuk vakum, saya keluarkan dulu. Kemudian printernya tinggal kita angkat, kita taruh di atas box controllernya. Nah, kita tinggal pasang dan taruh rata dengan box depannya, kiri kanan rata. Kemudian kita pasang kabel plug and play-nya. Baik, kabel plug and play ada dua. Ini untuk data, ini untuk power. Oke, saya tinggal tancapkan kabel plug and play yang data, kemudian yang power. Oke, sudah masuk. Nah, setelah itu kita tinggal nyalakan penggeraknya. Oke, sekarang untuk bagian penggeraknya, di sini ada kabel power, ada switch on off-nya. Nah, untuk kabel power itu menggunakan power kaki 3, jadi ada ground-nya. Ground sangat penting untuk microcontroller dan power supply supaya lebih stabil. Kemudian saya tancapkan kabel power, kemudian kabel power printer saya tancapkan, kemudian kabel USB saya pasang kabel USB-nya. Oke, kemudian kita tinggal nyalakan. Nah, jadi kenapa kami sampai membuat satu box controller yang besar? Karena di dalamnya itu kami isi banyak power supply dan spare part lain yang standar industri supaya pergerakannya lebih stabil dan tidak banyak error. Contohnya adalah kami menggunakan power supply ini, power supply merek Omron yang sudah terkenal stabilnya. Nah, power supply-nya menggunakan power supply yang ukuran besar begini, jadi bukan pakai adaptor biasa, tapi pakai power supply, di mana power supply itu inputnya menggunakan grounding juga, ada groundingnya juga, jadi akan lebih stabil. Oke, sekarang kita akan pasang
vakumnya. Oke, untuk vakumnya sekarang saya akan pasang vakum yang model mini. Jadi vakum dari Print Geyser ini ada dua model. Pertama model yang mini dan kedua model yang agak besar dengan extension di depan supaya kalau teman-teman suka print yang settingan tebal itu tidak gampang blobber tintanya. Oke, sekarang kita tinggal pasang vakumnya. Vakumnya juga model plug and play, jadi sangat simple, tinggal dimasukkan aja. Oke, masukkan, kemudian tinggal tancapkan adaptornya di sebelah kiri dan kita tinggal tes nyala. Oke, nyala. Nah, sekarang saya nyalakan printernya. Nah, kami juga bikin selang infusnya itu selang infus transparan dan ada rare robotiknya supaya kalau tinta ada yang kosong di selang bisa kelihatan atau tinta putih yang sudah mengendap di selang kelihatan dan pergerakan selangnya juga lebih bagus, tidak nyangkut-nyangkut. Kemudian kami juga bikin posisi tombolnya nyatu dengan bagian internal dari printer supaya nanti kalau pas lagi servis kita angkat casing itu tombolnya tetap nyatu dengan printer ya. Jadi kita bisa tes nyala tanpa casing juga. Oke, nah jadi begitu printer nyala akan ada indikator lampu merah kedip-kedip pertanda pad film atau kertas belum kita masukkan. Nah kalau kita belum mau masukkan pad film atau kertas, kita tinggal tekan tombol back aja, maka lampu indikator akan mati. Kemudian di sebelah kanan ada motor speed controller. Jadi kita bisa atur kecepatan motor penggeraknya waktu kita mau majukan atau mundurkan pad film. Kadang kan kalau tidak bisa diatur, kita masukkan pad film itu, kadang pas kita pencet maju tuh nariknya kebanyakan. Akhirnya kita mau mundurin lagi, mundurnya kebanyakan lagi. Nah sekarang saya akan kasih contoh. Baik, nah kami menggunakan penahan kertas atau penahan film asli dari Epson. Kenapa? Karena menurut kami penahan pad film ini yang paling bagus karena ada penahan atas bawah dan kiri kanan dan lebar sehingga pad film yang masuk itu pasti lurus. Oke, saya ambil pad film dari box roll holdernya, kemudian saya tinggal selipkan masuk. Oke. Setelah itu saya buka casingnya supaya kelihatan. Nah, saya kasih contoh. Sekarang kan saya coba setting speed ke 75%. Saya setting ke 75%. Oke, sekarang saya luruskan. Kemudian saya tekan tombol maju. Bisa dilihat. Jadi pad filmnya itu majunya. Saya kasih lihat di sini. Nah, pad film itu majunya santai. Misalnya sekarang saya set ke 100%. Saya set ke 100%. Oh. Jadi kadang kita mau mundurin pencet dikit aja udah kebanyakan. Tapi kalau tuh kebanyakan, tapi kalau kita set ke 75%, kita tekan, nah dia keluarnya pelan. Jadi kita bisa mundurin pelan-pelan sampai pas di ujung sehingga kita auto cetak juga tidak banyak buang pad film. Dan motor juga akan lebih awet karena kita tidak menggunakan speed maksimalnya. Baik, fitur lain dari Print Geyser DTF L1800 adalah menggunakan software RIP original. Nah, ini adalah software RIP yang kami kembangkan bersama dengan Mentop. Keunggulan dari software RIP ini adalah bisa buka gambar yang berbeda di dalam satu halaman. Kita juga bisa setting posisi dan ukuran gambar. Masing-masing gambar kita bisa setting. Nah, setelah itu kita tinggal klik read. Nah, di sini kami sudah buatkan ICC profile khusus untuk tinta Vator. Kemudian di sini bisa ngatur presentase tinta, warna, dan tinta putih. Oke, ini sudah saya setting sesuai ICC profile. Nah, tinta putih juga bisa setting. Kali ini 70% itu udah pekat banget. Oke, setelah itu saya scroll ke bawah. Di sini juga otomatis mirror. Jadi kita tidak usah mirror gambarnya satu persatu. Setelah itu saya akan klik print. Nah, setelah itu dia akan masuk ke dalam RIP manajernya. Nah, RIP manager ini akan menyimpan semua perintah cetak sehingga kalau kita mau cetak ulang itu tidak usah proses ripping seperti ini lagi. Oke, dari proses ripping kita ke printernya.
Oke, saya nyalakan vakumnya. Nah, begitu pertama kita mau cetak, itu printer akan controller akan membuat printer seolah-olah belum ada pad film atau belum ada kertas. Nah, ini sebagai fitur roll safety. Karena kadang kan kita lupa belum masukin pad film atau belum masukin kertas, kita main klik print aja, ternyata printernya malah ngeprint di posisi yang kosong di atas vakum, akibatnya vakum jadi kotor. Nah, ini salah satu fitur utama, yaitu fitur roll safety. Jadi sebelum kita ada menekan tombol in atau tombol out, itu controller akan menganggap pad filmnya belum masuk. Oke, nah sekarang saya tekan tombol mundur. Sudah pas, baru saya tekan tombol reload. Maka printer akan mencetak. Nah, selama proses cetak, lampu merah akan kedip-kedip, pertanda lagi proses. Baik, nah selagi posisi cetak, saya mau jelaskan sedikit tentang keunggulan dari vakum kami, vakum DTF Print Geyser. Jadi vakum DTF Print Geyser ini bagian lubang anginnya itu ada banyak, ada di bagian belakang, di bagian tengah, dan di bagian depan. Jadi pad film kalau sudah keluar dari roller, langsung kehisap ke bawah lubang angin di bawah printhead, terus pas lagi maju, nah kadang kita bisa aja mendapatkan pad film yang digulung terbalik, akibatnya waktu maju tuh kadang dia suka melengkung naik. Nah, dengan vakum yang didesain dari Print Geyser ini, hampir semua bagian step maju itu ada lubang anginnya. Bahkan sampai yang sudah keluar dari casing ini ada lubang anginnya untuk menahan pad film supaya tetap rata sampai keluar dari casing. Nah, ini sebagai pelengkap juga supaya pad film tidak mudah terangkat dan tidak mudah menabrak ke area printhead. Baik, lagi proses cetak saya akan jelaskan sedikit keunggulan dari Print Geyser DTF Vakum. Yaitu yang pertama desainnya plug and play, kemudian modelnya ada dua, model long yang besar dan model mini. Model long itu buat kita yang suka setting tinta putih tebal-tebal supaya tidak gampang netes pas keluar dari printer. Model mini untuk yang suka desainnya yang praktis. Kemudian ada integrated speed adjuster. Nah, integrated speed adjuster itu adalah pengatur kecepatan kipasnya yang sudah terintegrasi di vakum, jadi lebih efektif. Kemudian menggunakan kipas ball bearing dari Taiwan yang sudah terkenal lebih awet. Lubang angin belakang ke depan. Jadi seperti yang tadi saya kasih tahu, lubang angin ada di bagian bawah printhead sini, bagian tengah dan bagian depan ini. Jadi kita bisa lihat pad film yang keluar dari printer itu tetap flat karena masih ketahan oleh lubang angin bagian depan. Nah, ini sangat efektif untuk menjaga supaya printhead tidak gampang menabrak pad film. Kemudian support non-cutout printer base dan support cutout printer base. Maksudnya apa? Nah, untuk Print Geyser ini kami memotong habis bagian bawah dari printernya. Tujuannya supaya kita gampang untuk membersihkan permukaan bawah printhead. Nah, kadang kan kalau kita tidak memotong bawah printer itu, pas kita membersihkan bawah printer itu susah. Nah, ini artinya cut out printer base. Jadi bagian bawah printer sudah dipotong habis supaya enak untuk membersihkan permukaan bawah printhead. Dan untuk printhead flashing juga lebih enak, lebih kelihatan. Nah, vakum kami ini support untuk printer yang sudah dipotong bawahnya itu tetap steady, tidak goyang dan tidak jatuh. Begitu juga yang model longnya juga sama, dia pun besar tapi tetap dipasang tetap steady dan tetap tidak akan jatuh walaupun bawahnya sudah bolong begini. Nah, itu keunggulannya. Nah, itu adalah keunggulan dari Print Geyser DTF Vakum. Oke, proses cetaknya sudah hampir selesai. Nah, sekarang saya mau jelaskan sedikit untuk fitur yang auto roll safety. Nah, jadi begitu selesai cetak, begitu pad filmnya keluar, kalau kita kasih perintah cetak itu, printer tidak akan langsung mencetak, tapi akan menahan seperti belum ada kertas kalau kita belum tekan tombol mundurnya.
Nah, saya ambil contoh, ini sudah selesai cetak. Lampu merah akan kedip-kedip, pertanda meminta kita untuk menekan tombol mundur untuk mengatur ulang pad filmnya. Nah, kadang kita misalnya pegang beberapa printer, lupa main klik print aja. Nah, sekarang saya akan coba ya, saya klik print tanpa memundurkan pad filmnya. Nah, barusan saya klik print. Nah, jadi akan kelihatan kontrolnya itu memberikan fitur auto rollback. Jadi dia akan memundurkan otomatis. Jadi pertama ada auto roll safety supaya tidak langsung ngeprint kalau kita belum memundurkan. Kemudian kalau kita kasih perintah cetak, kalau kita belum memundurkan maka controller akan memundurkan otomatis pad filmnya supaya pas kita bisa lihat posisinya. Nah, pas di ujung, jadi kita tinggal tekan tombol reload. Nah, perintah akan mencetak lagi. Nah, itu adalah dua fitur safety roll yang kami programkan di controller print geyser ini untuk memudahkan teman-teman supaya proses cetaknya lebih lancar dan pad filmnya tidak banyak terbuang karena kesalahan operator. Nah, kemudian kami juga ada model print geyser DTG vacuum. Nah, desainnya juga plug and play, desain untuk printer Helios DTG plug and play, ukurannya 32 cm x 48 cm, full lubang angin sampai pinggir. Oke, nah ini kita lihat, ini adalah vakum untuk DTG. Print geyser DTG vakum, didesain untuk Helios DTG. Nah, modelnya ada dua kipas di depan dan ada dua kipas di bagian belakang. Modelnya juga plug and play. Dia tinggal taruh di atas tray DTG, Helios DTG, tinggal taruh di atas tray Helios DTG. Dan kemudian karena kalau kita taruh di sini dan ditambah box vakum ini kan pasti lebih tinggi. Nah, jadi bagian printernya juga kami buatkan tatakannya supaya printer lebih naik sehingga pas dengan posisi vakumnya. Oke, print geyser DTG vakum. Terus vakumnya juga ada integrated speed adjuster di sini. Nah, kita nyalakan. Bisa lihat kipasnya belakang 2, depan 2. Jadi sangat bagus sekali untuk menahan pad film yang di atasnya. Kemudian desainnya itu lubangnya full dari ujung paling pinggir di depan, paling pinggir kiri kanan, di bagian tengah juga semua full lubangnya, sampai bagian belakang full semua. Jadi ini akan menahan pad film DTF atau pad film UV DTF itu dengan sangat rata, tidak ada bagian yang terangkat. Ini sangat penting karena kadang kalau bagian lubangnya kurang rata itu kadang ada pad film yang ngangkat dan bisa nabrak printhead. Oke, nah ini perkenalan sedikit untuk vakum DTG print geyser. Baik, sekarang saya lagi di pusat R&D untuk print geyser. Nah, di sini kami lagi testing printer UV. Ini adalah Helios DTG yang di-upgrade menjadi print geyser UV. Nah, ini sekarang lagi tes cetak di film UV DTF. Dan di sebelahnya juga ada printer DTF print geyser. Nah, ini mesin R&D. Jadi untuk pengembangan software-software terbaru akan pakai mesin ini untuk dikembangkan software terbarunya. Nah, ini adalah kepala R&D kami. Halo Om Haji. Ya, halo. Lagi bikin apa Om Haji? Lagi desain buat tampilan touchscreen printer print geysernya, Om. Oh, touchscreen ya? Ya, betul, Om. Nah, nanti print geyser yang model terbaru akan ada touchscreen-nya juga. Tapi ini pengembangan yang berikutnya ya? Ya, betul. Oh, ini tampilan software editor touchscreen-nya ya? Touchscreen-nya ya, Nexon Oke, editor. mantap. Oke, lanjut Om Haji. Baik, Om. Nah, saya ceritakan sedikit untuk print geyser UV ini.
Ini masih konsepnya upgrade ya. Jadi untuk yang printer UV brand new-nya belum kami launching. Kami launching untuk upgrade. Karena kan banyak pengguna printer DTG Helios DTG yang pasaran DTG kurang bagus sekarang dan pengen upgrade ke printer UV yang lagi naik daun, itu bisa kami layani upgrade menjadi printer UV. Nah, ini lagi print di film UV DTF. Kita bisa lihat hasil cetaknya. Warnanya solid, pekat. Nah, dari proses cetak menggunakan selang khusus UV dan damper khusus UV, terus pakai rel robot juga supaya lebih stabil pergerakan selangnya. Kemudian tabung infus pakai tabung infus 100 mili dan di atasnya ada lubang anginnya juga. Ada lubang angin. Nah, nanti akan kami buatkan tatakan tabung infus yang lebih pas dan bisa digantung. Karena ini sistem printernya juga plug and play. Jadi print geyser UV ini printer atasnya juga plug and play. Jadi kalau ada masalah mau dibawa servis ke tempat kami itu tinggal bawa printer atasnya aja, nggak usah bawa sampai base yang besar ini. Cukup bawa printer atasnya aja untuk servis, jadi lebih gampang plug and play. Jadi bisa dilihat belakang masih sistem kabel plug and play dan ada satu kabel tambahan untuk lampu UV-nya. Nah, ini selesai cetak dia akan auto back, kemudian auto reload. Nah, terus cetak untuk gambar berikutnya. Nah, begitu posisi di atas capping, lampu akan mati sebentar untuk menghemat listrik dan supaya lampunya juga tidak kepanasan. Oke. Di sini ada tombol on off untuk lampu UV-nya. Di sini ada tombol in, tombol out. Terus di sini ada switch. Switch-nya ada 3 fungsi. Kanan itu auto rollback, tengah itu manual, kiri ada fungsi baru. Nanti akan diceritakan di video berikutnya. Cuma nanti ke depannya akan dikembangkan menggunakan touchscreen supaya semua menunya itu langsung di touchscreen. Oke, demikian untuk review singkat Helios DTG yang di-upgrade menjadi printer UV, print geyser UV. Baik, jadi tadi saya sudah jelaskan beberapa printer terbaru kami dan fitur-fiturnya dan juga aksesorisnya. Nah, semoga berguna untuk teman-teman semua dan terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di video-video berikutnya.